Shalom Ibu Bapak yang saya cintai dalam nama Tuhan Yesus, sahabat terang hidup. Kita bersyukur karena Tuhan dengan kasih-Nya, kemurahan-Nya, kebaikan-Nya memberi kita ruang untuk lagi belajar firman Tuhan. Dan saya membaca satu ayat dari Yohanes 11, saya baca satu ayat saja, yaitu ayat 21. Seharusnya ayat 1 sampai 44, ini tentang Lazarus. Tapi saya baca satu ayat saja, yaitu ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kenapa dia berkata begitu? Karena dia berpikir bahwa Yesus terlambat datang. Yesus telah datang. Kalau saja Yesus ada di sini, tentu Lazarus saudara saya tidak mati. Jadi keterlambatan Yesus menyebabkan kematian Lazarus. Nah, ini konstruk berpikir daripada Marta. Dan ini kemudian di-copy paste oleh Maria. Maria juga berpandangan yang sama. Jadi kita lihat bahwa orang yang berpikirnya salah, efeknya itu di-copy paste oleh orang lain dekat kita. Dan itu terjadi pada Maria. Maria mengcopy paste apa yang menjadi kesalahan berpikir daripada Marta kakaknya. Sehingga mereka sama-sama berpikir begini. Yesus datang terlambat dan karena itu saudara kami Lazarus meninggal. Kan begitu. Nah, jadi bagi dia Yesus telat. Bagi Marta dan juga kemudian Maria, Yesus telat. Nah, Yesus telat itulah. Yesus terlambat itulah. Yesus datang pada waktunya lah. Waktu Maria dan Marta, maka Lazarus meninggal. Padahal tidak. Pertama karena Yesus bekerja tidak berdasarkan harapan dan estimasi manusia termasuk Marta dan Maria. Yesus datang pas. Jadi yang dimaksud terlambat oleh Marta dan kemudian Maria tidak terlambat. Karena Yesus sengaja datang pada saat yang tepat di mana Lazarus sudah mati 4 hari. Karena dengan begitu Yesus akan mengajarkan tentang konsep kebangkitan. Dan Lazarus menjadi contoh real dari pengajaran dia tentang kebangkitan itu sendiri. Hal yang kedua dari teks ini ialah Yesus mengoreksi pemikiran Maria yang berawal dari Marta tentang keterlambatan Yesus. Di ayat-ayat berikut Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan Yesus bertanya di endingnya kepada Marta, percayakah engkau akan hal ini? Yesus mengatakan bahwa aku inilah kebangkitan dan hidup. Aku kehidupan, aku juga kebangkitan. Tidak ada satu masalah termasuk kematian Lazarus yang tidak ada jalan keluarnya. Tidak satu masalah di muka bumi yang tidak ada solusinya. Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran hidup. Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Nah, teks ini penting sekali. Seringkali juga dikutip dan ditulis di pusara seseorang yang meninggal, orang percaya Yesus. Nah, saya ingin mengatakan bahwa Yesus mengatakan kepada Marta dan kemudian Maria bahwa kalau orang percaya pada siapapun yang bersedia membuka hati percaya pada Yesus, maka dialah kebangkitan dan hidup. Dan ini jawaban yang sangat final dan sempurna atas kepergian Lazarus. Seolah-olah Lazarus sudah meninggal dan sudah selesai. Ingat bahwa kematian bukan akhir kehidupan. Seringkali merupakan awal yang baik untuk orang itu berjumpa dengan Bapa di surga. Sehingga kematian orang yang kita cintai dalam Kristus bukanlah sebuah kenangan yang pedih atau menyakitkan, tapi sesuatu yang indah karena sudah saatnya Tuhan panggil. Dan ketika Tuhan memanggil Lazarus 4 hari yang lalu, dan Yesus datang sekarang mengajarkan kepada Marta dan Maria bahwa kuncinya ialah bukan pada kematian Lazarus. Kematian Lazarus walaupun dikasih judul oleh LAI sebagai judul dari pasal 11, bukan yang utama. Yang utama di cerita inilah Yesus yang mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan pertanyaannya adalah, kamu percaya enggak akan kebenaran ini? Hal yang ketiga kita lihat respon Yesus adalah dikatakan lalu menangislah Yesus. Ya, kata maskul hatinya itu diulangi 2 kali. Jadi menangislah Yesus dan 2 kali diucapkan kata lalu maskulnya hati Yesus. Itu menggambarkan bahwa Yesus sedih sekali, bukan karena Lazarus sudah meninggal. Ya pastilah sedih karena turut merasakan kesedihan Marta dan Maria. Ya, tetapi bukan itu kesedihan Yesus di konteks ini. Sedih karena Marta, kemudian akhirnya Maria tidak mengerti siapa dirinya. Mereka belum paham tentang siapa Yesus. Dia Mesias, anak Allah yang hidup. Mereka belum paham bahwa dia juru selamat, dia jalan keselamatan, kehidupan. Mereka belum sampai di situ. Bahkan ketika Yesus juga membangkitkan Lazarus, paman itu masih belum tercerahkan pada mereka. Ini persoalannya. Jadi kesedihan Yesus bukanlah semata soal Lazarus sudah meninggal, dan bukan berarti dia tidak merasakan kepedihan Lazarus dalam diri Marta dan juga Maria. Bukan itu. Ya pasti kita ikut merasakan kesedihan orang yang dipanggil Tuhan. Kita merasakan itu atas keluarga yang bersedih karena orang-orang yang mereka kasih meninggal dunia. Tapi yang poin di sini bukan itu. Yang menjadi poin di sini adalah Yesus sedih. Kok Marta
Maria yang sudah banyak mendengar pengajaran Yesus, kok tidak kenal siapa dirinya? Dan ini pernah diucapkan Yesus dengan nada yang kurang lebih sama kepada Filipus. Filipus bertanya, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Itu udah cukup. Yesus katakan, Filipus, sudah sekian lama kamu bersama dengan aku. Sudah sekian lama kamu mengikut aku, mendengar pengajaran, kita pergi ke sana ke sini, dan kamu lihat bagaimana saya mengajar, saya berkhotbah, bagaimana orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan. Kamu udah lihat itu dengan mata kepala kamu sendiri, Filipus. Sudah sekian lama kamu bersama aku, tapi kamu tidak mengenal aku. Nah, jangan-jangan ya kita juga ya ditanya Yesus seperti itu. Sudah sekian lama kamu melayani, sudah sekian belas tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun melayani aku, dan kamu tidak mengenal aku. Nah, pertanyaan sama yang diajukan kepada Marta, diajukan kepada Maria, diajukan juga kepada kita, dan kita secara personally harus menjawab itu. Seperti kata Yesus, percayakah engkau akan hal itu? Percaya bahwa saya adalah kebangkitan dan hidup. Dan percaya enggak kalau siapapun yang sudah mati, yang percaya kepadaku, jangankan hidup, yang mati pun yang percaya kepadaku, ia akan hidup untuk selama-lamanya. Pertanyaan adalah, kita percaya enggak? Kalau kita tidak percaya, maka Yesus sedih. Kenapa? Maka maskullah hati Yesus. Kenapa? Karena sekian lama kita telah mengikuti Yesus, sekian lama kita percaya Yesus, sekian lama kita ke gereja, baca Alkitab, menginjil, berdoa, konseling orang, berkhotbah, membimbing orang, membimbing disertasi, skripsi, tesis, tapi kita tidak mengenal Yesus. Nah, letak kesedihan Yesus, kemaskulan hati Yesus, bukan karena Lazarus sudah meninggal dan itu membuat kesedihan bagi Marta dan Maria, bukan. Tetapi sekian lama mereka melihat Yesus, tapi mereka belum kenal siapa Yesus. Ya, Paulus mengatakan bahwa musuh terakhir yang dibinasakan Yesus ialah maut, kematian. Nah, kita katakan bahwa dosa melahirkan kematian. Bahkan di Roma pasal 6 ayat 23, bahwa upah dosa ialah maut, kematian untuk selamanya, dalam istilah Yunani thanatos, kematian kekal. Nah, tetapi ketika orang itu percaya Yesus, Yesus memberikan mereka keselamatan hidup kekal. Bahkan di kasus ini, Yesus membangkitkan Lazarus, menandai satu aspek penting dalam kehidupan manusia, bahwa Yesus menjamin kebangkitan kita. Nah, kalau orang mati, dan mati adalah musuh terakhir, kematian karena dosa musuh terakhir, bisa diselesaikan Yesus dengan cara membangkitkan Lazarus, maka pernyataan saya adalah ini: tidak ada satu masalah di luar, di dalam, atau di mana saja atas kehidupan kita, kehidupan orang-orang yang kita cintai, yang tidak ada solusinya, yang tidak ada jalan keluar, yang tidak ada penyelesaiannya. Mengapa? Kalau musuh terakhir, yaitu kematian karena dosa, diselesaikan Yesus lewat kebangkitan yang pada ketiga, diselesaikan Yesus dengan cara membangkitkan Lazarus, maka Yesus berkuasa atas kematian. Jadi kematian bukan istilahnya jalan terakhir buat kita. Kematian bukan ending dari perjalanan hidup di dunia ini, karena Dia sudah bangkit dari kematian, dan Dia memberi contoh bagaimana Dia membangkitkan Lazarus. Jadi kematian tidak bisa menahan kuasa Yesus. Ketika Yesus bangkitkan Lazarus, saya akan mengatakan bahwa kalau persoalan kita cuma sekedar anak-anak jatuh para perbudakan bebas, narkoba, keluarga ada kekerasan, kesulitan pekerjaan, PHK, kemiskinan, ekonomi, krisis yang lain, saya mengatakan bahwa tidak ada satu masalah yang tidak ada jalan keluar dalam Yesus. Ketika Yesus membangkitkan Lazarus, Dia ingin mengatakan bahwa semua masalah dapat diselesaikan dalam Yesus. Datanglah pada Yesus dan lihat bagaimana kuasa Yesus melampaui kematian, kuasa Yesus melampaui keterbatasan kita, dan kuasa Yesus melampaui semua masalah kita. Sehingga bagi Yesus, kata Gabriel, tidak ada yang mustahil. Terus memberkati kita, dan shalom, amin.